Welcome back. Well, the IMF estimates that 1/3 of the world economy will be in recession in 2023. This is mostly due to economic slowdowns in the US, European Union, and China. Amid all this, how will Indonesia face such external headwinds? To learn more, Metro TV senior presenter Leonard Samosir spoke with Indonesia's Finance Minister Sri Mulyani. Pemirsa, bersama saya Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Bu Ani, terima kasih sudah diberi waktu, Bu. Selamat tahun baru, Leo. Selamat tahun baru juga, Bu Ani. Kalau kita melihat 2022, Bu, tahun yang tidak mudah. Di beberapa kesempatan Ibu bahkan mengatakan 2022 tahun yang brutal, begitu ya. Kalau lihat itu, maka 2023 seperti apa tantangan ekonomi, keuangan untuk Indonesia, Bu? Ya, pertama bersyukur ya, alhamdulillah 2022 sudah kita lewati. Betul, itu terminologi brutal sebetulnya keluar pada hari-hari terakhir. Karena kalau lihat di negara-negara maju, Amerika, Eropa itu mereka menandai dengan valuasi di capital market hilang 30 triliun hanya dalam 1 tahun. Stock, bonds. Kemudian ekonomi mereka melemah. Jadi kalau IMF memprediksikan tahun ini, tahun 2022 hanya tumbuh 3,2, itu sangat jauh turun dibandingkan 2021 yang di atas 6%. Itu satu, menunjukkan betapa penurunannya sangat tajam. Dan tahun depan IMF memprediksi lebih lagi, yaitu di 2,7. Ini menggambarkan bahwa tren ekonomi dunia memang melemah. Nah, untuk Indonesia kita lihat pemulihan ekonomi kita tahun 2022 hingga kuartal ketiga kan sudah keluar statistik 5,7 dari BPS. Itu kuat banget. Di kuartal keempat kita lihat kegiatan masyarakat, investasi, ekspor masih sangat kuat, konsumsi luar biasa dengan mobilitas masyarakat. Kita berharap akan masih bisa bertahan di atas 5%. Sehingga keseluruhan 2022, moga-moga bisa ditutup, nanti BPS akan mengumumkan awal Februari itu masih di atas 5%. Mungkin kita di 5,2, 5,3. Nah, untuk itu dengan bekal yang sangat baik di 2022 di mana momentum pemulihan kita masih kuat dan APBN ya, keuangan negara yang sebagai instrumen yang penting itu juga berakhir dengan baik. Banyak yang mengkhawatirkan tentang defisit waktu itu, kita sudah turun defisitnya ke 2,38%, jauh di bawah 3%. Kurang dari 3 ya? Jauh di bawah 3%. Dan itu pun masih bisa mendukung pemulihan ekonomi yang luar biasa yang tadi disebutkan. Konsumsi tumbuh di atas 5%, investasi mulai pulih mendekati 6%, dana pihak ketiga di perbankan masih meningkat di atas 9%, kredit growth sudah mulai di atas 11%. Capital market kita sama seperti capital market di dunia menghadapi tekanan, tapi kita masih tumbuh 4%. FDI kita tumbuh lebih dari 60%. Itu luar biasa untuk Indonesia. Jadi kita punya bekal 2022 yang luar biasa sangat baik. Nah, 2023 kita lihat konstelasinya kan berubah. Masalah perang masih akan mendominasi dan itu mempengaruhi disrupsi sisi supply-nya. Sehingga inflasi itu mungkin masih akan cukup stubborn, masih keras di bertahan di level cukup tinggi di negara maju. Dan ini menyebabkan kebijakan moneternya menjadi lebih tight mereka secara jangka yang lebih panjang. Ini yang harus kita waspadai. Karena ini menimbulkan capital outflow, walaupun kita lihat kemarin capital inflow untuk bonds kita udah naik di mulai bulan November, which is good. Kemudian kita juga lihat ekspor, karena kalau destinasi ekspor kita melemah dengan kenaikan suku bunga di Amerika dan Eropa, maka kita akan lihat ekspor kita mungkin tidak setinggi seperti tahun 2022 yang tumbuh di atas 30%. Nah, ini yang harus kita waspadai source of growth kita. Satu, tentu destinasi ekspor kita sekarang bergeser ke India yang masih tumbuh bagus di atas 6%. Jepang, Korea yang juga relatively healthy, mereka juga menjadi destinasi. Jadi itu bagus untuk menetralisir perlemahan yang ada di Amerika atau di Eropa. Jadi kita masih cukup bagus, consumption bagus, ekspor kita coba untuk bertahan dengan berpindah. Harga komoditas mungkin terjadi moderasi, yang itu harus kita lihat. Dan kemudian investasi.
Nah, investasi kita kan memang itu fokusnya Bapak Presiden selama ini. Kita membuat hilirisasi, infrastruktur yang sudah terbangun akan membuka banyak lapangan kerja, kawasan-kawasan industri yang kita buka ini sekarang sudah mulai aktif. Bu Ani tadi sudah sempat mengatakan inflasi Amerika, Eropa masih bandel begitu ya. Ancaman suku bunga yang dari luar ini Bu, karena kan Bank Indonesia juga harus kempit begitu. Kira-kira seperti apa di 2023? Ya, kan hampir setiap bulan sekarang semua melihat bagaimana indikator ekonomi di Amerika. Yang baru saja keluar 2 hari yang lalu adalah labor market mereka masih sangat tight. Berarti wage, upah masih tinggi. Ini yang menyebabkan kekhawatiran kalau di sana adalah inflasi yang driven by wage, oleh upah. Oleh karena itu, tone dari Federal Reserve mungkin masih akan lebih firm juga mengenai kenaikan suku bunga atau bertahan pada level yang relatif tinggi. Meskipun tidak sedrastis, bayangkan untuk tahun ini saja mereka menaikkan lebih dari 250 basis point. Jadi bagaimana kita akan menyikapi situasi seperti itu? Satu, tentu saja tantangan bergeser sekarang kepada masalah ya itu tadi money market, capital market, karena suku bunga dan nilai tukar itu akan menjadi pressure karena adanya policy dari negara-negara maju. Namun kita juga cukup optimis karena Indonesia kita lihat ya konsolidasi fiskal itu jauh lebih cepat. Bloomberg menyampaikan bahwa Indonesia konsolidasi fiskalnya 1 year earlier dan levelnya juga sangat kredibel. Dan ini memberikan confidence sehingga orang masih akan melihat Indonesia sebagai tempat tadi growth-nya bagus, potensinya, stabilitasnya terjadi. Mungkin akan ada beberapa pergerakan dari sisi tadi nilai tukar atau suku bunga, tapi itu tidak akan menimbulkan damage yang terlalu besar. Presiden sangat concern dengan masalah inflasi, berkali-kali dikatakan kepala daerah harus bantu. Kalau Kementerian Keuangan Bu untuk menjinakkan, tidak menekan habis tentunya inflasi 2023 seperti apa? Ini inflasi ini adalah salah satu hal yang sangat menjadi perhatian Bapak Presiden, seluruh kabinet dan sekarang juga minta seluruh kepala daerah ya. Dan kita semua tahu komponen inflasi itu kalau kita lihat volatile food atau bahan makanan itu cukup dominan di Indonesia. Makanya perhatian kita adalah kepada makanan. Dan itu peranan kepala daerah menjadi sangat penting. Karena kalau mereka sangat teliti melihat, mereka bisa antisipasi. Harga itu kadang-kadang karena cabai, bawang merah, minyak goreng, beras jelas, itu bisa menimbulkan dan kadang-kadang karena masalah logistik. Kedua, jangan lupa bahwa APBN 2022 itu mengeluarkan lebih dari 550 triliun untuk subsidi BBM, LPG, dan listrik. Ini yang menyebabkan kenapa harga administered yang diatur sama pemerintah nggak melonjak tinggi dibandingkan negara Eropa, Amerika, atau negara lain yang BBM-nya naiknya luar biasa selama tahun 2022. Tahun 2023 ini kita masih mempertahankan sangat besar. Untuk subsidi BBM kita masih mengalokasikan lebih dari 330 triliun. Untuk bansos kita masih lebih dari 400 triliun. Jadi itu menjadi sarana kita untuk tadi APBN sebagai instrumen menjaga rakyat, menstabilkan, menjadi shock absorber. Namun kita tadi di sisi lain kalau harga-harga sekarang mulai menurun, normalize seperti yang tadi komoditas saya sampaikan, moga-moga pressure-nya juga nggak terlalu tinggi. Bu Ani, pertanyaannya adalah begini, ketika Undang-Undang Nomor 2 2020 mengharuskan defisit anggaran kembali 3% maksimal dari PDB. Lalu kita lihat bahwa target pertumbuhan tahun ini di atas 5,3 dan dunia itu tumbuhnya diperkirakan 2-3. Apa yang akan dilakukan Kementerian Keuangan? Kita akan bahas di bagian berikut. Bu Ani dan pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan ini kami lanjutkan selepas jeda berikut ini.